Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari manapun asalnya, bagaimanapun kondisinya, kalau ditanya ingin hidup bahagia atau ingin hidup susah, maka jawabannya apa? Bahagia. Semua orang di dunia, kalau kita jumpa dengan dia dan kita tanya kepada dia, Kang, sampean ini pengen urip seneng ayem apa pengen urip susah? Monggo piyambake mesti badhe jawab, yo aku pengen urip seneng, aku gak pengen susah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang manusia dia itu ingin hidupnya bahagia, hidupnya seneng, maka manusia ini dia mulai berpikir, bagaimana caranya biar saya ini menjadi orang yang bahagia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada orang itu punya pikiran, saya ini akan bahagia kalau duit saya itu banyak. Kalau duit saya itu banyak, maka apa yang saya mau akan terpenuhi semua. Pengen tuku motor kelakon, pengen tuku rumah kelakon, pengen tuku HP kelakon. Nah, makanya nek pengen bahagia duit kudu akeh. Maka mulai hari itu juga dia mulai mencari uang. Dia mulai mengumpulkan uang hari demi hari. Waktunya habis untuk cari uang. Oleh sedanten ingkang kawula muliakan, maka orang tuh kalau kerja biasanya itu kayanya kalau sudah tua. Ngono mboten? Canom kerja engko sugih mun umur 50, umur 60, sugih tapi karek ngenteni mati. Sido seneng no mboten? Mboten seneng. Umur 50, umur 60 iso tuku Mercy, iso tuku BMW, tapi balunge wis arep kucul kabeh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang punya pemahaman, dia akan bahagia, dia akan seneng kalau duitnya banyak, maka orang seperti ini akan kecewa dengan usahanya. Akan apa? Kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena mencari uang itu nggak mudah. Perlu waktu bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, manusia ini adalah makhluk yang nggak pernah puas. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan." Andai kata anak Adam itu punya satu lembah dari emas. Kira-kira sampean nek duwe emas sak gunung marem mboten? Gunung Lawun kok dadi emas kangge panjenengan. Marem mboten? Marem krana urung duwe. Kita akan punya angan-angan kalau saya punya gunung emas satu, insya Allah wis saya sudah nggak pengen kerja, nggak pengen cari tambahan, wis pokoknya cukup. Itu karena kita belum punya. Baginda Nabi bila mengatakan kalau sudah punya satu, nanti dia ingin dua. Kalau sudah punya dua, ingin tiga, dan nggak akan ada habisnya. Dan ini manusianya tadi bu.
Biyen nalikane dereng duwe HP, sing penting elek-elekan kena nggo nelpon gak apa-apa. Nah, nyelengi mriko, nyelengi mriki, rada mliduki pake barang sithik. Nah, akhirnya kelakon tumbas HP elek. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, setelah punya iki kok nggo selfie kok elek to, ganti-ganti. Nah, ngumpulne dhuwit malih, tuku sing luwih apik malih. Terus ngeten niku. Terus seperti itu dan tidak ada habisnya. Sampai dia nanti mati dalam keadaan belum puas menikmati dunia. Makanya tiang niku pengen seneng dengan dunia niku salah napa bener? Salah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tahu manusia itu nafsunya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan surga untuk manusia. Karena apa? Karena dunia ini untuk memenuhi nafsunya manusia itu betul cukup. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bercita-cita kalau pengen bahagia cari dunia. Insyaallah nggih. Monggo takror yen dibaleni. Ayo takror. Diulang-ulang. Bahayanya orang pengen seneng dengan cara cari dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian orang itu berpikir, dia mengatakan duit banyak itu enggak menjamin kebahagiaan. Saya itu akan bahagia, saya itu akan seneng kalau saya ini menjadi orang yang terkenal. Kalau saya ini menjadi orang tenar, dan saya ini menjadi orang yang diidolakan masyarakat. Maka anak-anak muda sekarang tuh kalau ditanya cita-citanya apa, jadi selebgram. Akhirnya dewang itu ku follower. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada yang ditanya mau jadi apa? Jadi YouTuber, Pak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah tipuan syaitan saja. Tiang ketok ini terkenal pena, terkenal itu dicintai orang, boten, malah loro kabeh, dituntut untuk penampilan sempurna. Raine kudu ketok halus, akhirnya di amplas-amplas nganggo aplikasi. Akhirnya uripe ini jane malah sengsara, diblithuki setan manut mawon. Monggo kaya sedanten ingkang kawula muliakan, kalau kita ini ingin bahagia, kita ini ingin gembira, kita ini ingin senang dunia dan senang akhirat, maka kita ini hendaknya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa Pak kok ikut Rasulullah? Karena Rasulullah itu orang yang paling tahu bagaimana caranya bahagia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar satu permisalan. Kita ini punya sepeda motor. Sepeda motor kita ini mesinnya itu rusak. Maka datang teman kita. Dia ini nggak tahu mesin sama sekali. Nyawa Kang motormu Kang. Anu rusak atau mbuh nyapa iki. Anu isen ana oli tangkine isen ana oli. Kira-kira nek dilakoni bubrah mboten Pak motore? Bubrah. Karena apa? Karena yang memberi nasihat itu nggak paham mesin motor. Kalau kita ingin motor kita itu sehat, maka kita harus mendengarkan nasihatnya orang yang paling ahli mesin motor. Ngene mboten? Lah sing paham mesine menungso Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diulang Gusti Allah,
diajari oleh Allah, diberitahu oleh Allah, gini loh caranya manusia biar bahagia. Karena yang tahu jeroane menungso, titik di mana manusia akan bahagia ini yang tahu Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini kalau pengen bahagia harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Lah Kanjeng Nabi ini memberitahu kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kanjeng Nabi nyeritakan dumateng kula panjenengan, sapa wonge sing takwa, sapa wonge sing iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan barokah. Bukakan apa? Barokah dari langit dan barokah dari bumi diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang iman dan orang-orang yang takwa. Jadi tiang niku nek pengen uripe ayem, uripe penak, uripe bahagia, kuncinya setunggal mawon. Kuncinya satu saja. Bagaimana meningkatkan iman, bagaimana meningkatkan takwa. Gampang napa angel iki? Gampang. Nek ningkatne omah niku kudu bayar. Ningkatne dhuwit nggih kudu kerja. Tapi nek ningkatne iman, ningkatne takwa itu tidak perlu biaya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup sekali ini kita usaha meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Insyaallah ya. Hati yang niku nek mun takwa dibarokahi. Barokah niku pripun to? Barokah niku sithik tapi cukup. Niku barokah. Tapi tiyang niku nek mboten barokah, mboten cukup. Dan jenengan niku senengane sithik cukup napa akeh mboten cukup? Akeh sing cukup. Ini menangi dhewe ta berarti. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu kala, ini ceritanya tiang barokah. Enten tiang ngipi. Ada orang mimpi. Ini orang miskin sekali, nggak punya apa-apa dia. Maka dia itu mimpi ketemu sama orang, dikasih tahu, Kang, di pojokan rumah kamu itu ada uang emas. Maka dia itu tanya, lah uang emasnya itu barokah apa tidak? Enggak barokah. Maka dia mengatakan, oh kalau enggak barokah, enggak mau saya. Kira-kira nek sing ngipi sampean pripun? Wis gak tekok-tekok barokah-barokahan, pokoknya neng sikat ae. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangun tidur dia itu cerita sama istrinya. Wah istriku, tadi malam tuh saya mimpi di salah satu tempat itu ada uang emasnya. Tapi saya tanya itu nggak barokah ya, nggak mau saya. Maka istrinya itu ngamuk. Lah mas melaratnya tidak gaya. Sekarang saya mikir-mikir barokah ini loh, apa tisu igung madang ini. Dari kemarin ini belum makan ini. Tapi suaminya ini orang kuat, enggak, pokoknya enggak barokah, enggak mau saya. Akhirnya besok malamnya mimpi lagi. Dikasih tahu di pojokan yang lain itu ada uang perak. Nah, perak itu murah. Nah barokah apa tidak? Barokah. Oh kalau barokah mau. Maka bangun tidur diambil, ternyata cuman ada uang 1 dirham. Uang 1 dirham itu ya kira-kira 70-an ribu lah. Nah kalau yang uang emas itu kira-kira 2,5 juta. Nek sampean milih ndi? 70.000 napa 2,5 juta?
Mboten milih Pak, mboten enten duwe mari. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya uang diambil, diberikan sama istrinya. Ini loh istriku, uang barokah ini 70.000. Nah, 70.000 barokah, itu barokah dari mana? Nah, istrinya masih marah terus. Ya sudahlah, 70.000 kan cukup untuk beli makan. Kamu coba pergi ke pasar sana. Maka dengan ngamuk istrinya berangkat ke pasar. 70.000 tadi dibelikan ikan. Nah, sampai di rumah ikannya dibuka, ternyata ada berliannya. Nah, maka suaminya mengatakan, tenan to, diomongi wong tuwek gak njowo. Manut aku, barokah dari ikan 70.000 ada berliannya. Maka ditawarkan satu negeri itu nggak ada yang kuat beli, yang kuat beli hanya raja. Akhirnya dia jadi kaya raya. Ini contohnya tiang ini barokah nih ngeten niku. Ketoke 70.000. Tapi ternyata mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi kalau orang itu nggak barokah, uangnya itu besar-besar, 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi nggak barokah. Akhirnya uripe ini ngrangsang. Hidupnya itu selalu dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran. Itu yang niku nek mboten barokah, tambah sugih, tambah kaya, tambah takut. Buktinya apa, Pak? Buktinya orang itu kalau sudah tambah kaya, pagar rumahnya tambah tinggi. Benar mboten? Berarti niku tambah khawatir atau tambah seneng niku? Tambah khawatir, pagernya tambah dur. Makanya tambah sugih, teng pundi-pundi dikawal polisi. Menak dolan dhewe napa dolan dikawal. Menak dolan dhewe. Nek kita niku dereng paten duwe-duwe kaya sakniki wis dolan ngalor ngidul wis wenang. Mengene mun sugih, mobilnya kudu anti peluru. Kalau makan harus dicek ada racunnya apa tidak. Jadi orang itu kalau nggak barokah, tambah sugih tambah bingung, tambah sugih tambah khawatir, tambah sugih tambah mumet. Makanya barokah itu penting loh badan. Nek pengen barokah, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Insyaallah ya. Monggo, kalian milih. Gantian sanlatnya yang suruh ngomong. Ayo, gantian sanlatnya yang suruh bicara. Oke, sampun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Jadi orang itu kalau imannya lurus, kemudian amalnya itu lurus, maka akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan mereka saling cinta mencintai, dan cintanya itu cinta yang selamanya. Jadi tiang niku nek duwe iman, duwe amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka ini saling apa? Cinta mencintai. Tapi nek tiang niku, kalau orang itu tidak iman, tidak amal soleh, maka semua cintanya akan kandas di tengah jalan. Entah ngerasane to. Can nom-nom biasanya ngene niku, suweneng ngusiswi gelut. Krana napa? Krana tidak didasari dengan iman dan amal soleh. Tapi tiang niku nek iman amal soleh kuat,
sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, terus sampai ulama-ulama zaman sekarang. Mereka itu sudah meninggal dunia, mereka sudah ada di kubur mereka, nama mereka tidak hilang ditelan masa, masih dicintai oleh orang-orang iman lainnya. Itu yang nek iman amal soleh bener nih, mau mati barang terus jadi senengi wong. Tapi kalau orang itu tidak didasari iman dan amal soleh, orangnya masih hidup, badannya masih seger, namanya sudah hilang di telan bumi. Pertama terkenal di TV, terkenal di mana-mana, terkenal, semua orang mencintai. Setahun 2 tahun jenenge mun ilang. Karena apa? Karena mboten enten iman, mboten enten amal soleh. Makanya iman amal soleh ini penting napa mboten? Penting. Pertama kita ini harus perbaiki iman. Perbaiki iman itu bagaimana? Perbaiki iman itu pertama kita perbaiki iman kita kepada Allah. La ilaha illallah. Kita harus meyakini. Harus apa? Meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dicintai, tidak ada Tuhan yang berhak ditakuti, tidak ada Tuhan yang berhak diharapkan selain Allah. Itu yang iman niku atine niku gadah pemahaman liyane Gusti Allah boten saged nopo-nopo. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Insyaallah ya. Perbaiki iman. Yang pertama, tanamkan dalam hati tidak ada yang layak ditakuti, tidak ada yang layak diharapkan, tidak ada yang layak dicintai selain Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kadang-kadang itu merasa takut kepada manusia. Kang, para nono wong kae Kang. Gak wani aku. Lah nek gak wani, awake gubotot. Awake gedhe pendekar sekali nonyo mati aku. Tiang ngeten iki imane niku bener napa rusak nih? Rusak. Wedi kali makhluk. Sing gerakne pendekar sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak perlu takut kepada manusia. Karena apa? Karena manusia ini digerakkan oleh Allah. La ilaha illallah. Yang gerakkan itu Allah. Menungsone kaya robot lho. Nek dilakokne maju, nggih maju. Dilakokne mundur oleh Gusti Allah, dilakokne mundur. Dan manusia itu nggak bisa menolak programnya Allah. Kalau sama Allah tuh diprogram ngantuk, kayak pas bayan diprogram ngantuk gitu. Wis gugah kancane dipuijeti bareng turu mawon lho. Berarti yang nyetir manusia siapa? Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau orang itu sudah imannya lurus, maka dia ini tidak akan berharap selain kepada Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa apa-apa. Jangan kita berharap kepada makhluk. Kalau orang itu berharap kepada makhluk, nanti pada akhirnya dia akan kecewa. Wis danten ingkang kawula mulyakaken. Dan ini sudah terbukti dalam kehidupan manusia ini. Kita ini berharap kepada ayah kita. Pokoknya Pak Kulo ini paling apik sak donya, Pak. Mulene pol-polan. Dermawannya luar biasa. Saya minta apa aja dikasih. Coba setiap hari minta 100 permintaan kepada ayah kita. Insya Allah genep 3 dino sampean mun diusir sama omah. Menungsoe ngene niku.
Manusia itu satu kali dimintai ngasih, 2 kali, 3 kali, nanti akan datang satu masa dia ini kalau dimintain marah. Gini mboten? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu Adam yaghdabu hina yus'al. Beda kali Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu tuwambah dijaluki, tuwambah seneng. Gusti Allah niku malah benduk, nek kita niku mboten nyuwun teng Gusti Allah. Kita mboten tahu ndonga, mboten tahu nyuwun, enggak pernah minta kepada Allah. Allah itu malah marah. Iki kawula kuwi ra njowo, aku iki sugih, kok gak gelem njaluk ning aku iki karepe piye? Kok malah njaluk ning wong, njaluk ning makhluk, sing makhluk iki ya gak iso apa-apa. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup satu kali ini kita belajar luruskan iman, tanamkan dalam hati bahwasannya selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Insyaallah ya. Monggo dibaleni. Meluruskan iman, bagaimana iman kepada Allah. Oke, monggo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaikan iman yang kedua, ini perbaikan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya keyakinan. Harus punya apa? Keyakinan. Satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, menuju keselamatan di dunia ini dan di akhirat adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada kita jalan ke surga. Jalan mana? Ke surga. Memberitahu kepada kita jalan menuju ridha Allah. Jadi sak donya niku sing ngertos dalan sing bener niku namung sinten? Kanjeng Nabi. Makanya kita niki nek pengen selamat donya, selamat akhirat, kudu nderek sinten? Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Orang itu tidak akan sempurna imannya, tidak akan lurus imannya sebelum dia mencintaiku, kata baginda Nabi, melebihi ayahnya, melebihi ibunya, melebihi anak-anaknya, dan melebihi semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi tiang niku nek pengen imane lurus, kudu nyintani Kanjeng Nabi, ngluwihi segala-galanya. Insyaallah ya. Nah, bagaimana Pak biar bisa mencintai Rasulullah? Supaya kita bisa mencintai Rasulullah, kita harus kenal dengan Rasulullah. Kata pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Wapal menurut. Jadi kita ini mboten kenal Kanjeng Nabi, mboten saged cinta dengan Kanjeng Nabi. Nah ditekoni Kanjeng Nabi ini lahir teng pundi? Teng pundi nggih. Tapi nek ditekoni artis ini lahir, sampai tanggal lahir, ulang tahun nih, sampai kehidupannya, kerjone, bojone, anaknya wapal kabeh. Pemain bola tim ini, ini pernah juara 19 kali liga ini wapal kabeh. Dan Kanjeng Nabi niku lahir tahun pinten, Kanjeng Nabi niku hijrah tahun pinten, Kanjeng Nabi wafat umure pinten, mboten apal. Ngaten niku patut to mboten diarani wong Islam. Lah nggih ngaku lho jen.
Hadine mulakan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam ini kudune sing paling kita kenal, paling kita cintai, paling kita ketahui adalah Rasulullah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang manusia yang paling tampan di alam semesta. Ini sing diceritakne oleh para ulama. Ketampanan di seluruh dunia. Mulai zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir di dunia. Ini seperti buah semangka. Seperti apa? Kemudian semangkanya tadi dibelah menjadi dua. Separuh ketampanan di seluruh dunia diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seprapate diparing nih Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu diceritakne dalam Al-Qur'an. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Saking gantengnya Nabi Yusuf sampai wanita-wanita mereka terpana melihat wajahnya sampai memotong-motong jarinya nggak terasa. Padahal Nabi Yusuf niku angsal seprapate. Lah seprapat sing liya niku didung mulai zaman Nabi Adam sampai bayi lahir terakhir di dunia ini. Makanya sampean niku mboten usah gaya. Kula nu ganteng dhewe lah seprapat cuwilan gaya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini separuhnya diberikan oleh Allah kepada beliau. Jadi ganteng ini kaya napa? Niki sinten niki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini di dunia mengidolakan manusia karena ketampanannya, maka yang paling layak kita idolakan adalah Rasulullah. Tapi zaman saat ini yang Islam idolane sinten? Yang Korea. Oh, ganteng-ganteng Pak niku. Oh, mboten enten napa-napane, tidak ada bandingannya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini orang paling tampan. Ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling sayang kepada kita. Paling apa? Sayang kepada kita. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita ini perasaan kita paling sayang kepada kita. Orang tua itu sayang tuh kapan toh? Semenjak kita lahir di dunia, paling sampai agak gede itu waktunya mereka sayang kepada kita. Nanti kalau kita udah tambah gede biasanya sayangnya berkurang. Nah kalau Rasulullah ini sudah sayang kepada kita semenjak kita belum diciptakan di dunia ini. Dingin dikakne tengah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukan, kalau kalian itu sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat wajahku. Jadi kula panjenengan sami nu dikangeni Kanjeng Nabi loh. Kita ini dirindukan Rasulullah, tapi kita ini kok rindunya sama orang kafir ini bagaimana? Rindunya sama orang gak sholat, wong kepet, gak tahu adus malah diidolakan. Kleru apa bener nih? Makanya yang ditobati dan ditingkat nih cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita perbaikan iman, maka yang kedua adalah perbaikan amal. Perbaikan amal itu yang paling penting nopo? Yang paling penting niku sholat. Napa? Sholat. Sholat niku saking pentingnya sholat.
itu sampai perintah sholat itu oleh Allah diajarkan, diberikan kepada Rasulullah tanpa melalui pelantara siapapun. Baginda Nabi dipanggil oleh Allah, naik ke atas Sidratul Muntaha sana, sampai sana diberitahu, diperintahkan kewajiban sholat 5 waktu. Berarti sholat itu penting apa dan? Penting. Sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, niku teng Quran niku mboten ngertos pinten puluh diperintah nih wa aqimis shalah wa aqimis shalah wa aqimis shalah. Niki nudune sholat niku penting. Mongko tiyang iman niku dingendikane Kanjeng Nabi, perbedaan antara orang iman dengan orang yang enggak beriman adalah sholat. Ditondone tiyang niku iman dumateng Gusti Allah, tondone tiyang niku iman dumateng Kanjeng Nabi niku ajeg napa? Ajeg sholat. Monggo hadirin ingkang kawula mulyakaken niki insyaallah badhe niki panjenengan badhe dikirim, mau dikirim ke masjid-masjid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk memperbaiki dua perkara ini. Perbaikan iman, yang kedua adalah perbaikan amal. Sing paling penting napa? Sing paling penting sholat. Monggone mulai dina iki sing dereng ajeg salate monggo ndang ditobati, ndang disemangatne malih, diistiqomahne malih. Insyaallah nggih. Salat niku gampang napa angel? Gampang, tesih kesel macul. Tesih kesel numpak motor, tesih kesel dolan. Tapi krana atine kurang tenanan, akhirnya rumangsane salat niku abot. Padahal aslinya enteng. Mangko mumpung Ramadan niki wulan sing paling cocok untuk perbaikan, maka kita ini ada waktu 1-2 hari ini bagaimana kita maksimalkan, kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya dengan harapan pulang dari sini nanti semakin tinggi imannya, semakin tinggi amalnya, semakin dicintai oleh Allah, semakin dibarokahi hidupnya. Allahumma amin. Insyaallah ya. Nah, saat ini donga bareng-bareng nyuwun teng Gusti Allah, dan Gusti Allah ndadosne kula panjenengan sami tiang-tiang yang baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أخرج الجماعات الكثيرة المتكاثرة في كل يوم، في كل ليل، في كل الساعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.